Halo teman-teman motor plus modif, balik lagi bersama saya Firdaus. Kali ini saya pengen bikin video 5 motor bebek yang kayak apa ya? Kayak anti mainstream, agak aneh, agak asing gitu dipakai balapan di balapan motor Indonesia. Apa aja motornya? Kita absen satu-satu ya. Tonton terus videonya. Oke, kita lihat dulu ya motor pertama nih yang menurut saya ini agak aneh dipakai balapan motor Indonesia. Motor bebek itu pertama adalah Suzuki Satria Youngstar. Teman-teman masih inget nggak? Ini motor jarang banget saya lihat di jalan ya. Kalau nggak salah itu launchingnya tahun 2015 dan usianya itu di peredarannya di Indonesia itu kalau nggak salah cuma setahun. Jadi kayak ya rare gitu motornya. Ini motor konsep awalnya itu adalah Suzuki Satria F tapi yang versi murahnya. Jadi kan Suzuki Satria F itu harganya udah mulai naik kan, udah nggak 16 juta lagi. Nah, pasar motor ayam jago 16 juta ini masuklah Suzuki Satria Youngstar. Jadi kelihatan kan depannya kayak Satria F tapi belakangnya kok shockbreakernya 2. Nah, motor ini sendiri dipakai balapannya itu untuk Suzuki Indonesia Challenge. Jadi Suzuki Indonesia Challenge ini adalah kayak balapan untuk persiapan pembalap-pembalapnya yang menangnya itu untuk dilanjutin ke Suzuki Asia Challenge. Itu nanti dia pakai Suzuki Satria F. Dan motornya lumayan menarik juga lah yang versi balapnya ini ya. Udah kelihatan agak proper lah meskipun ya karena eventnya bentar dan yang udah nggak ada kelanjutannya jadi jarang banget dipakai. Kalau teman-teman sendiri masih ingat nggak Suzuki Satria Youngstar ini? Ini motor kayaknya jarang banget kelihatan di jalan ya. Makanya ini jadi salah satu motor yang agak rare dipakai di balapan. Kita lanjut lagi ke motor kedua ya. Oke, motor yang kedua ini adalah Kawasaki Athlete. Sebenarnya selain Athlete ya, kayaknya nyari semua motor bebek Kawasaki itu aneh sih. Nggak cuma dipakai di balap, di jalanan juga kita jarang nemuin ya. Tapi meskipun jarang dilihat di jalan, di arena balapnya sendiri lumayan menarik juga nih. Dari zaman dulu Kawasaki K1 sama Leo ya, yang dipakai sama CMS, terus Athlete, Blitz, itu yang dipakai sama Manual Tech, terus yang dipakai sama Pak De Ibnu Sambodo juga itu kan lumayan berprestasi lah motornya. Nah, Kawasaki Athlete ini emang menurut saya yang paling jarang dan emang paling aneh sih motornya ya. Jadi bentuknya itu ayam jago, tapi yang versi awalnya itu kan nggak pakai kopling. Terus yang ciri khasnya itu adalah shockbreakernya tidur gitu tuh, rebah. Mirip sama kayak moge-mogenya Kawasaki, kayak ER6, itu kan shockbreakernya horizontal juga tuh. Ini motornya itu ya karena bentuknya aneh dan secara konstruksinya itu nggak umum gitu. Jadinya itu Pak De Ibnu itu agak bingung tuh awalnya ini motor gimana biar performanya bagus. Tapi ya namanya juga Pak De Ibnu Sambodo ya dan tim Manual Tech ini jago bikin motor balap. Ini motor bisa kenceng juga nih di balapan nasional dan sempat juga mau dipakai untuk balapan ARRC. Meskipun ya untuk ARRC-nya kan Manual Tech itu pakai Kawasaki Edge ya, yang itu kayaknya juara banget tuh, mendominasi banget lah motornya. Ini kita pernah ulas ya Kawasaki Edge ini di video sebelumnya. Teman-teman nanti nonton videonya di link terakhir video ya. Motor yang ketiga nih adalah Honda Supra dan Honda Nice. Nah, pasti teman-teman yang tahu lah Honda Supra itu bukan motor yang sering dipakai balap ya, terutama Supra yang pertama ya, Supra yang 100 cc tuh. Tapi ini motor pernah dipakai balap sama tim yang legendaris nih, yaitu Star Motor. Itu garapannya almarhum Benny Jatutomo ya. Jadi Honda Supra ini dipakai untuk ngeriset mesin-mesin 4 tak, karena kan pada saat era 2000-an awal itu kan masih balapan di Indonesia, underbone itu kan didominasi sama yang 2 tak kan. Nah, dia karena saat itu aktifnya sama Honda kan, karena Star Motor balapan pakai Honda Tena, Honda Supra ini disiapin untuk balapan 4 tak. Dan kalau kita ngeliat motornya ya, wah ini keren banget sih motornya ya. Udah mah kelihatan proper dari tampilannya. Terus beberapa partnya juga ya, ciri khasnya Pak Benny ya. Itu pakai part-part yang mewah dan impor. Misalkan kayak mesinnya itu pakai komponen dari Honda Nice dari Thailand. Terus katanya ada banyak part HRC juga di sini. Wah, udah kelihatan keren lah meskipun ya motornya nggak terlalu fenomenal ya, nggak terlalu terkenal karena ya kayak cuma buat tes aja gitu. Dan selanjutnya Pak Benny ini ngebangun Honda Nice. Jadi Honda Nice itu adalah Honda Supra, tapi yang versi ayam jagonya. Nah, ini dipakainya itu pas udah eranya Ahmad Jayadi tuh. Jadi udah pakai livery yang SKF ya, yang warna kuning. Motornya sih nggak terlalu fenomenal juga lah, mirip sama yang Supra-nya juga ya. Karena saat itu juga kan Pak Benny itu kan ya fokuslah di balapan 2 tak dulu nih. Tapi dari ngebangun Supra dan Honda Nice itu, Star Motor itu udah punya bahan nih untuk ngebangun mesin 4 tak. Makanya kan selanjutnya ngebangun kayak Smash, terus Jupiter tuh yang pernah kita ulas juga di motor plus modif. Motornya berkuasa banget nih. Jadi ya meskipun Honda Supra dan Honda Nice ini nggak terlalu terkenal, agak obscure gitu, tapi jadi riset untuk motor yang bakal jadi legenda.
Yang keempat, yaitu adalah Benelli RFS 150i. Nah, kalau menurut saya ini motor anehnya itu bukan karena jarang dipakai, karena motor ini masih baru banget dipakainya. Jadi Benelli ini ngebangun motor bebek untuk pasar Malaysia dan Vietnam, karena kan teman-teman juga tahu ya, di dua negara itu motor bebek itu masih yang paling laku, terutama bebek-bebek sport ya, kayak misalkan Yamaha MX King, Honda Supra GTR. Nah, Benelli ini ngebangun RFS 150 untuk ngelawan motor-motor itu tuh. Nah, RFS 150 ini nggak cuma dari mesinnya yang aneh nih, businya banyak ya, tapi dari cara tampilannya juga kayaknya yang paling gimana ya, kayak paling mau geluk lah untuk bebek itu. Sesuai lah sama pasar Malaysia dan Vietnam yang senangnya tuh yang ban-ban yang gede, shock breakernya depannya upside down, apa ya sebutannya sana tuh, geng tayar besar tuh. Ini motor udah tampilannya cakep banget, dan motornya ini udah di-reset sama dua tim gede tuh. Salah satunya adalah TKKR ya, tim Malaysia yang ngebangun RFS 150 ini untuk balapan Cup Prix. Ya ada banyak ubahannya sih, lumayan ekstrim lah ubahannya. Tapi katanya sih potensial, dan denger-denger sih ini motor dibangun untuk mesinnya ini sama mekanik orang Indonesia. Teman-teman yang suka balap pasti tahu lah sama dibangun sama siapa. Dan harapannya sih Benelli RFS 150 ini bisa menyaingi Supra GTR sama MX King ya, biar nggak bosen lah cuma dua motor itu doang. Kalau teman-teman sendiri tertarik nggak Benelli RFS 150 ini dijual di Indonesia? Yang kelima dan yang terakhir, motor yang aneh yang jarang dipakai di balap di Indonesia adalah Kanzen. Jadi Kanzen itu adalah motor merek asli Indonesia ya. Ini tahun 2000-an awal lah, dan sempat fenomenal juga di Indonesia karena ngebangun motor-motor yang secara kualitasnya ini mirip-mirip sama motor Jepang dengan harga yang lebih terjangkau. Kanzen yang dipakai balap di Indonesia itu saya ingatnya itu pertama adalah Kanzen Kelana ya, yang dibangun sama Ahak Motor tuh, yang sempat bikin geger lah balapan kejurda di Jakarta. Yang bentuknya itu saya ingatnya tuh bodinya kayak Supra, tapi mesinnya tuh wah udah diacak-acak, udah unik banget lah. Selain itu, Kanzen juga punya tim untuk balapan nasional yang pakai motornya Kanzen Taurus tuh. Nah, teman-teman masih ingat nggak Kanzen Taurus? Yang tangkinya itu ada yang di depan tuh. Ini motor yang desainnya asli buatan orang Indonesia ini dipakai balap dan ngacak-ngacak juga nih. Dan sempat heboh lah kayak, wah ini motor bukan pabrikan Jepang tapi bisa kenceng nih. Tapi biarpun motor ini sempat bikin fenomenal, nama Kanzen ini kayaknya nggak terlalu terkenal ya buat anak-anak motor di Indonesia. Tapi menurut saya, kiprahnya Kanzen di balapan nasional ini patut untuk diulas. Kalau teman-teman sendiri gimana? Pengen nggak kita ngulas kiprahnya Kanzen di balapan underbone Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Saya Firdaus, makasih udah nonton ya.